Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini izin untuk mempresentasikan hasil dari praktikum kami, yaitu praktikum metabolisme dan informasi genetika kelas K02 dengan judul Amplifikasi dan Analisis Bioinformatika Fragmen Gen Pengkode 16S RNA untuk identifikasi galur bakteri dengan teknik PCR dan menentukan spesies bakteri. Adapun kami kelompok 2 beranggotakan yaitu Adinda Cinta Hasanah, Rizka Fitriani, Davari Zaki Setiawan, Naila Fazal Koirunisa, Pranata Gama, Diva Marta Hepatisa, Sinta Nazla Putri Utami. Pada suatu struktur ribosom prokariot, terdapat suatu subunit kecil yang disebut subunit 30S ribosomal yang digambarkan pada warna biru dari struktur pada gambar. Pada subunit 30S ribosomal tersebut, terdapat gen pengkode 16S RNA yang bersifat lestari sehingga dapat dimanfaatkan untuk menentukan jejak evolusi serta identifikasi kekerabatan. Untuk melakukan hasil lebih lanjut, gen pengkode 16S RNA tersebut perlu diamplifikasi atau diperbanyak terlebih dahulu dengan menggunakan metode polymerase chain reaction atau PCR. Untuk menentukan hasil positif dari hasil PCR tersebut, dilakukan karakterisasi dengan elektroforesis. Setelah didapatkan hasil dengan panjang gen pengkode 16S RNA yang sesuai, kemudian hasil positif tersebut dilakukan sequencing gen dengan metode Sanger. Pada kesempatan kali ini, kami tidak melakukan sequencing gen secara tidak langsung. Hasil dari sequencing gen didapatkan urutan basa nukleotida yang kemudian dengan bantuan BLAST dan kristal omega dapat menentukan identifikasi kekerabatan. Setelah hasil identifikasi kekerabatan dari pohon filogenik yang dilakukan atau dibuat, genus dari gen pengkode 16S RNA, hasil isolasi dari suatu prokariot yang berhasil kami lakukan pun dapat diketahui. Untuk prosedur kerja dapat dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Pada prosedur kerja, kami telah melakukan identifikasi bakteri berbasis gen 16S rRNA dan proses ini dimulai dari ekstraksi DNA hingga analisis bioinformatika. Yang pertama merupakan bagian ekstraksi DNA. Sel bakteri diambil dari cawan dan diekstraksi menggunakan larutan Cellex 5%. Kemudian sampel dipanaskan, disentrifugasi, dan supernatannya diambil sebagai sumber DNA genomik. Kemudian gDNA ini atau DNA genomik ini digunakan sebagai template untuk proses PCR yang berjalan melalui siklus denaturasi, annealing, dan ekstensi untuk memperbanyak fragmen gen 16S rRNA. Kemudian, hasil dari PCR ini dianalisis menggunakan elektroforesis gel agarosa dengan waktu 40 menit dan tegangan 85 volt untuk mengecek keberhasilan amplifikasi melalui visualisasi ukuran fragmen DNA. Kemudian, hasil amplifikasi gen 16S rRNA ini disequencing menggunakan metode Sanger, lalu dibandingkan dengan database menggunakan BLAST. Hasil sequencing ini dimasukkan, boleh next. Nah, hasil sequencing ini dimasukkan ke dalam situs nukleotida BLAST, kemudian dibandingkan dengan database untuk menemukan kesamaan dengan bakteri yang sudah dikenali. Kemudian akan memunculkan data seperti pada gambar. Pada data ini, kita akan memilih 3 bakteri dengan nilai query coverage dan percent identity tertinggi, dan accession number-nya dicatat. Kemudian pada data ini juga, salah satu bakteri dengan kemiripan tertinggi dipilih, dan sequence FASTA-nya disimpan dalam bentuk TXT. Kemudian, pada bagian taksonomi, diamati 3 bakteri dengan number of hits tertinggi. Pada ketiga bakteri tersebut diambil masing-masing 3 sequence FASTA, sehingga diperoleh 10 sequence FASTA dari database. Kemudian ditambah 1 sequence hasil isolasi, menghasilkan total 11 sequence FASTA untuk analisis filogenetik. Boleh di next. Nah, langkah akhir adalah menyusun pohon filogenetik untuk melihat kekerabatan antar bakteri. 11 sequence FASTA yang sudah kita dapatkan tadi dimasukkan ke situs kristal omega. Kemudian kita akan klik submit untuk melakukan analisis
dan proses penjajaran. Kemudian setelah itu kita akan pilih opsi pohon filogenetik dengan tampilan kladogram. Kemudian web kristal omega akan memvisualisasikan kekerabatan antar strain seperti pohon filogenetik pada layar. Dan pohon filogenetik ini akan disimpan untuk analisis akhir pohon filogenetik. Selanjutnya ada hasil. Proses PCR dilakukan dengan menyiapkan mikrotub yang terdiri dari komposisi berikut. Sampel 1, 2, 3, dan 4 masing-masing merepresentasikan bakteri dari kuadran 1, 2, 3, dan 4 pada media agar. Kemudian, PCR dilakukan sebanyak 21 siklus. Boleh dilanjut? Setelah melalui proses PCR, dilakukan analisis ukuran fragmen DNA menggunakan elektroforesis gel agarosa pada tegangan 85 volt selama 40 menit. Berdasarkan gambar berikut, diperoleh pita hasil elektroforesis yang menunjukkan keberadaan gen 16S rRNA bakteri pada setiap sampel. Sedangkan pada kontrol negatif tidak terdapat pita. Berdasarkan marker Gen Ruler 1KB Thermoscientific, fragmen 16S rRNA berukuran sekitar 1.500 base pair dan sejajar dengan pita kontrol positif. Secara kualitatif, konsentrasi setiap sampel dapat diamati dari intensitas mendaran pitanya. Semakin tinggi intensitasnya, maka semakin tinggi juga konsentrasinya. Jika diamati dengan seksama, terdapat perbedaan intensitas mendaran pita walaupun tidak signifikan. Namun, intensitas mendaran pita dari sampel 1 ke sampel 4 menurun. Hasil tersebut menunjukkan konsentrasi dari sampel 1 hingga ke konsentrasi yang paling kecil yaitu sampel 4. Dari beberapa strain yang diberikan untuk analisis, kami memilih strain nomor 2 untuk analisis pohon filogenetik dan diperoleh bahwa strain 2 memiliki genus Salmonella dengan kedekatan terhadap dua spesies utama dari genus Salmonella, yaitu spesies Salmonella bongori dan Salmonella enterica. Hasil analisis ini dilakukan seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dipilih 3 bakteri dengan nilai query coverage dan percent identity tertinggi, serta pada taksonomi dengan number of hits tertinggi. Dan dapat dilihat bahwa terdapat 3 kelompok besar dengan strain 2 yang memiliki kedekatan dalam satu kelompok dengan Salmonella bongori. Berdasarkan hasil elektroforesis gel agarosa, didapatkan bahwa pada kontrol positif terdapat pita dan pada sampel 1, 2, 3, 4 terdapat pita. Dan pada kontrol negatif tidak terdapat pita. Hal tersebut dapat menyimpulkan bahwa tidak terjadi kontaminasi pada DNA template. Selanjutnya, dari ukuran pita tersebut dapat terlihat bahwa ukuran gen 16 srRNA yaitu sepanjang 1.500 base pair. Lanjut. Selanjutnya, analisis dari elektroforesis gel agarosa sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sampel 1, 2, 3, dan 4 positif mengandung pita. Terdapat pita pada elektroforesis gel agarosa yang dapat membuktikan bahwa terdapat gen 16 srRNA pada sampel percobaan. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa percobaan tersebut berhasil dilakukan. Baik, selanjutnya di bagian atas ditampilkan hasil BLAST yang merupakan di sini terdapat 9 daftar strain Salmonella yang memiliki query cover dan percent identity yang sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sequence gen tersebut memiliki kemiripan penuh dengan 9 strain tersebut. Kemudian kita dapat analisis lebih lanjut menggunakan pohon filogenetik, di mana pada bagian bawah terdapat 3 kelompok besar yang berhasil diidentifikasi ditandai dengan label 1, 2, dan 3, di mana strain 2 merupakan bagian dari kelompok 2. Dari strain 2 juga memiliki kekerabatan terdekat dengan Salmonella enterica SES N3709 dalam jarak evolusi terkecil yaitu 0,0035. Berdasarkan hasil sebelumnya, diketahui bahwa strain 2 itu kan Salmonella. Nah, secara taksonomi,
Salmonia itu terdiri dari dua spesies, yaitu Enterica dan Bongori. Nah, keduanya itu berevolusi dari nenek moyang yang sama sekitar 40 hingga 63 juta tahun yang lalu. Nah, seperti pohon phylogenetic yang dibuat oleh Fuchs et al. Ini, bisa kita lihat bahwa Salmonella bongorida itu membentuk klaster tersendiri yang berbeda jelas dari S. enterica. Nah, perbedaan paling mendasar itu terletak pada siapa yang mereka infeksi. Nah, S. enterica itu jadi penyebab utama penyakit pada manusia dan hewan berdarah panas seperti kucing, unggas, dan sapi. Sebaliknya, S. bongori itu utamanya ditemukan pada hewan berdarah dingin seperti reptil. Nah, karena strain 2 punya kekerabatan terdekat dengan S. enterica, dapat disimpulkan bahwa strain 2 itu kemungkinan besar berasal dari sumber lingkungan atau dari inang berdarah dingin. Nah, perbedaan inang antara kedua spesies itu mendorong evolusi dan strategi infeksi yang berbeda. S. enterica itu berevolusi menjadi patogen intraseluler. Senjata andalannya adalah sistem virulensi SPI2 yang memungkinkannya untuk bersembunyi dan berkembang biak di dalam makrofag. Sementara itu, S. bongori itu nggak punya SP2. Sebagai gantinya, ia mengadopsi strategi infeksi ekstraseluler. Nah, mirip dengan ekstraseluler yang mirip dengan enteropatogenik E. coli. Selain itu, S. bongori itu juga mengembangkan sistem sekresi dan protein efektornya sendiri yang unik, seperti T6SS dari SPI22 dan efektor SBOA hingga SBOH yang tidak ditemukan pada S. enterica. Nah, tentu terdapat perbedaan hingga ke level genetika dan metabolisme juga. Analisis genom seperti yang ditunjukkan pada grafik di tengah ini menunjukkan bahwa S. bongori itu memiliki kandungan guanin dan sitosin yang lebih rendah dibandingkan S. enterica. Dari sisi metabolismenya, S. enterica itu bisa dilihat bahwa dia tuh bisa produksi vitamin B12 yang membantunya bertahan di dalam makrofag, sedangkan S. bongori itu nggak punya kemampuan itu, dan justru mengembangkan kemampuan metabolisme laktosa. Semua ini mendukung kenapa secara evolusi S. bongori itu dianggap lebih dekat dengan kondisi leluhur Salmonella. Kesimpulan dari percobaan ini, yang pertama yaitu gen pengkode 16 sRNA telah berhasil diisolasi dari suatu prokariot serta diamplifikasi dengan menggunakan teknik PCR. Yang kedua yaitu strain 2 yang merupakan urutan basa nukleotida gen pengkode 16 rRNA, hasil sequencing teridentifikasi bahwa sebagai suatu prokariot dengan genus yaitu Salmonella. Berdasarkan jarak evolusi terdekatnya, strain 2 memiliki kekerabatan terdekat dengan bakteri Salmonella enterica SEN3709. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.